Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Teman-teman kelas B9 PJJ-PAI yang senantiasa kami taatimi dan kami muliakan, perkenankanlah kami dari kelompok 1 untuk memaparkan materi tentang pengenalan branding sosial media PAI. Mudah-mudahan dibarengi dengan ridho dan hidayah dari Allah sehingga diberikan kelancaran serta diberikan ilmu yang manfaat bagi kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang senantiasa kami taatimi dan kami muliakan, di era yang serba digital ini, media sosial telah menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. Mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, bahkan orang tua. Mereka semua tidak bisa lepas dari yang namanya gadget dan media sosial. Platform-platform media sosial seperti Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, atau website-website yang lain bukan hanya menjadi hiburan bagi masyarakat saat ini, melainkan juga menjadi tempat sumber untuk pencarian pengetahuan sebagai edukasi, informasi, bahkan sampai ke ranah spiritual. Fenomena ini menghadirkan tantangan sekaligus peluang yang besar bagi pendidikan agama Islam untuk tetap beradaptasi serta relevan mengikuti perkembangan zaman sehingga tidak pernah tergerus oleh tantangan dan waktu. Sebagaimana yang kita ketahui, selama ini dakwah dan penyebaran informasi serta ilmu agama Islam lebih banyak dilakukan di majelis-majelis ta'lim yang diadakan di musola, masjid, atau tempat-tempat yang lain. Keterbatasan jangkauan dan format yang kurang menarik bagi audiens digital membuat metode ini perlu diperkaya. Oleh karena itu, membangun branding PAI di media sosial menjadi sebuah kebutuhan yang mendesak. Branding tidak hanya sekedar membuat logo, melainkan sebuah strategi holistik untuk membangun citra, identitas, kredibilitas, serta pengaruh yang kuat agar pesan-pesan PAI dapat diterima secara luas, efektif, dan modern. Teman-teman yang senantiasa kami taatimi dan kami muliakan, sebelum jauh melangkah tentang pengenalan sosial media ini, maka alangkah baiknya kita mengenal bersama-sama apa sih branding sosial media PAI itu. Branding adalah sebuah proses membangun dan memperkuat citra atau identitas suatu produk layanan atau individu. Tujuannya adalah agar audiens bisa mengenali, mengingat, dan memiliki persepsi tertentu tentang brand tersebut. Branding bukan hanya berbicara soal logo, bukan hanya berbicara soal gambar, bukan hanya berbicara soal bungkus, melainkan juga termasuk nilai, misi, dan cara komunikasi. Salah satu sumber rujukan kami dari buku Manajemen Pendidikan karya Dr. Haji Abuddin Nata MA, salah satu pakar pendidikan Islam, mengatakan bahwa branding adalah cara untuk memberi ciri khas atau membedakan sesuatu dari sesuatu yang lain. Adapun sosial media adalah platform atau media online yang digunakan untuk berinteraksi dan berbagi informasi secara virtual. Contohnya sebagaimana yang telah kami sebutkan tadi, yaitu seperti Instagram, Twitter, TikTok, Facebook, dan lain sebagainya. Adapun PAI adalah pendidikan agama Islam. Oleh sebab itu, secara garis besar, pengenalan branding sosial media PAI bisa diartikan sebagai perkenalan atau dasar-dasar tentang bagaimana caranya membangun dan mengelola citra atau branding suatu konten atau institusi yang berhubungan dengan pendidikan agama Islam di platform media sosial. Teman-teman yang senantiasa kami taatimi, adapun untuk tujuan dari branding digital PAI akan disampaikan oleh teman kami, Saudara Sohibah Mazaya. Kepada beliau kami persilahkan.
Branding digital dalam konteks pendidikan agama Islam. Definisinya yaitu branding digital adalah upaya untuk membangun identitas, citra, dan reputasi di dunia maya dalam konteks pendidikan agama Islam, yaitu meliputi branding digital mengenai bagaimana pendidikan agama Islam meliputi guru, lembaga, keilmuan maupun komunitas untuk menampilkan wajah Islam yang rahmatan lil alamin, yang seideal mungkin di media sosial. Tujuannya yaitu yang pertama meningkatkan citra positif PAI agar dipandang relevan dengan zaman sekarang atau era modern ini. Yang kedua mempermudah dakwah agar Islam, pesan Islam, kemudian nilai-nilai Islam sampai ke audiens atau masyarakat dengan lebih mudah maupun luas. Yang ketiga, menguatkan kepercayaan publik. Nah, konten yang konsisten, valid, dan ilmiah membuat audiens lebih percaya, lebih mantap atau lebih valid dengan Islam atau PAI. Yang keempat, membumikan nilai Islam, menjadikan Islam hadir di ruang digital sehari-hari. Contoh praktik Instagram, pesan, posting infografis doa harian dengan desain menarik, TikTok, YouTube maupun website sekolah madrasah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anis Naimatul Mulaiha, NIM 23811300337. Di sini saya akan menyampaikan tentang personal branding dan institutional branding. Dalam dunia pendidikan, terutama bagi guru pendidikan agama Islam atau PAI, kedua konsep ini sangat penting. Mari kita pahami bagaimana membangun citra diri yang kuat tanpa meninggalkan identitas institusi. Apa itu personal branding? Personal branding adalah strategi pemasaran diri di mana kita membangun citra yang konsisten, unik, dan positif di mata publik. Ini tentang apa yang orang lain pikirkan dan rasakan saat mendengar nama kita. Singkatnya, personal branding adalah membedakan diri kita dari yang lain. Ini melekat pada individu, tidak peduli di mana mereka bekerja. Apa itu institutional branding? Sebaliknya, institutional branding adalah citra dan reputasi yang dibangun oleh sebuah lembaga, seperti sekolah atau madrasah. Ini mencakup logo, slogan, visi, dan misi yang ingin disampaikan kepada masyarakat. Institutional branding menciptakan kepercayaan kolektif terhadap lembaga tersebut. Personal branding dan institutional branding. Lalu, apa perbedaannya? Mari kita lihat. Fokus personal branding, fokus pada individu kita. Sementara institutional branding fokus pada lembaga atau sekolah. Tujuannya, personal branding bertujuan meningkatkan reputasi pribadi, sedangkan institutional branding bertujuan meningkatkan reputasi lembaga. Kontrol personal branding sepenuhnya ada di tangan kita, sementara institutional branding dikelola oleh manajemen lembaga. Ketahanan personal branding lebih rentan terhadap kesalahan individu, sedangkan institutional branding lebih stabil dan tidak mudah hancur karena satu kesalahan. Intinya, personal branding adalah tentang siapa saya, sedangkan institutional branding adalah tentang siapa kami. Keduanya harus saling mendukung, bukan bertabrakan. Personal branding bagi guru PAI. Sebagai guru PAI, membangun personal branding menjadi sangat krusial. Kenapa? Karena kita tidak hanya mengajar mata pelajaran, tapi juga menanamkan nilai-nilai keagamaan.
Personal branding yang kuat membantu kita menjadi teladan yang efektif. Tujuan personal branding guru PAI. Yang pertama, meningkatkan kredibilitas. Ketika kita dikenal sebagai ahli, siswa dan orang tua akan lebih percaya pada materi yang kita sampaikan. Yang kedua, menjadi inspirasi. Guru dengan personal branding positif dapat menginspirasi siswa untuk meneladani akhlak mulia dan semangat belajar. Yang ketiga, memperluas jangkauan dakwah. Melalui media sosial atau platform digital, personal branding dapat menjangkau audiens yang lebih luas. Yang keempat, mendukung institusi. Personal branding yang positif dari guru secara otomatis akan meningkatkan citra baik sekolah tempat kita mengajar. Contoh praktis personal branding guru PAI. Mari kita lihat contoh nyata. Contoh yang pertama, guru PAI sebagai konten kreator digital. Seorang guru PAI membuat akun YouTube dan TikTok dengan nama Ustadz Hanif PAI, yang secara konsisten membagikan konten Islami yang relevan dan mudah dipahami oleh remaja. Ini adalah personal branding. Ketika siswa melihat konten ini dan berkata, "Wah, ternyata Pak Hanif keren ya." Itu artinya personal brandingnya berhasil. Dampaknya, sekolah tempat Pak Hanif mengajar juga akan dikenal memiliki guru-guru yang inovatif dan relevan. Ini adalah institutional branding yang didukung oleh personal branding. Contoh yang kedua, guru PAI sebagai pembina ekstrakurikuler. Ibu Fatimah dikenal sebagai guru PAI yang ahli dalam kaligrafi bahasa Arab atau kaligrafi Arab. Ia mendirikan klub kaligrafi dan sering memenangkan kompetisi tingkat daerah. Personal branding Ibu Fatimah sebagai ahli kaligrafi menjadikan namanya dikenal luas. Sekolahnya SMA Al-Hidayah. Kemudian mempromosikan ekstrakurikuler kaligrafi sebagai salah satu keunggulan mereka. Personal branding Ibu Fatimah telah memperkuat institutional branding sekolah. Jadi, kesimpulannya, personal branding bukanlah tempat pamer, melainkan tentang menjadi otentik dan memberikan nilai tambah yang konsisten. Personal branding adalah aset kita sebagai individu. Institutional branding adalah aset lembaga kita. Keduanya harus berjalan beriringan. Bangunlah personal branding kita sebagai guru PAI yang positif, inspiratif, dan inklusif. Dengan begitu, kita tidak hanya menjadi pendidik yang baik, tetapi juga duta dakwah yang efektif, yang pada akhirnya akan turut memajukan institusi tempat kita mengabdi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk selanjutnya, branding media sosial institusional mengacu pada strategi praktek yang digunakan oleh suatu institusi, misalkan sekolah, universitas, rumah sakit, organisasi nirlaba, atau pemerintah, untuk membangun, memelihara, dan mengelola citra merek mereka di platform media sosial. Tujuan utamanya yaitu satu, meningkatkan kesadaran merek atau brand awareness. Tujuannya yaitu untuk membuat publik lebih mengenal dan menyadari keberadaan institusi. Yang kedua yaitu membangun citra merek atau brand image, yaitu untuk membentuk persepsi positif di mata audiens target seperti calon siswa, orang tua, alumni, atau masyarakat umum. Yang ketiga yaitu meningkatkan keterlibatan atau engagement, mendorong interaksi dengan audiens melalui konten yang relevan dan menarik. Yang keempat yaitu mendukung tujuan institusional, mendukung pendaftaran siswa, rekrutmen staf, penggalangan dana, atau penyebaran informasi penting.
Berikut adalah beberapa elemen yang menjadi kunci dalam mendukung branding media sosial. Yang pertama yaitu identitas merek yang konsisten. Gunakan ini bisa dilakukan dengan cara visual identity. Yang kedua yaitu tone of voice. Yang keempat yaitu pesan inti. Yang kedua yaitu strategi konten yang tepat, bisa dilakukan dengan cerita kisah atau storytelling. Yang kedua yaitu konten buatan pengguna, user generated content, yaitu UGC. Yang keempat yaitu konten interaktif. Yang kelima yaitu berikan nilai tambah. Selanjutnya yaitu yang ketiga, interaksi dan komunitas. Bisa dilakukan dengan respon cepat, bangun komunitas, dan yang terakhir yaitu libatkan siswa dan alumni. Yang keempat yaitu promosi dan analisis. Promosi dan analisis bisa dilakukan dengan promosi akun, analisis data. Dengan menerapkan strategi media sosial yang matang, sebuah institusi dapat memanfaatkan kekuatan media sosial untuk memperkuat citra merek mereka, menarik audiens yang tepat, dan mencapai tujuan yang lebih besar. Itu mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya silakan kepada teman saya. Pengembangan personal branding dalam pendidikan Islam di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka yang bertujuan untuk menganalisis kajian-kajian tentang personal branding dalam dunia pendidikan, khususnya pendidikan Islam di Indonesia. Penelusuran terhadap kajian-kajian dilakukan secara online pada situs Google Scholar, Garuda, dan Morarev. Untuk menambah wawasan tentang personal branding, dilakukan juga penelusuran terkait personal branding secara umum yang menghasilkan temuan bahwa tren personal branding ditemukan pada bidang bisnis, politik, dan entertainment. Personal branding dalam 3 bidang tersebut memiliki kecenderungan yang sama, yakni digunakan sebagai strategi untuk mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap dirinya maupun produk yang dihasilkannya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan personal branding dalam pendidikan Islam menjadi salah satu strategi pengembangan soft skill bagi peserta didik. Pelatihan, pengenalan, pembentukan dan pengembangan personal branding banyak dilakukan sebagai upaya untuk memberikan wawasan peserta didik tentang personal branding. Dengan wawasan personal branding yang dimiliki oleh peserta didik, diharapkan mampu beradaptasi dan memenuhi tuntutan masyarakat maupun pencari kerja. Selain itu, pendidik juga menjadikan personal branding sebagai upaya untuk menarik minat masyarakat terhadap materi yang diajarkan dan juga lembaga pendidikan Islam. Personal branding dalam berbagai bidang. Yang pertama, entertainment, bisnis, politik, dan olahraga. Baik, lanjut poin ke-6. Definisi dan peran sosial media secara umum. Definisi sosial. Sosial adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan bersama manusia dalam suatu masyarakat. Kata sosial merujuk pada interaksi, hubungan, dan kerjasama antar individu maupun kelompok yang terjadi dalam suatu lingkungan. Dengan kata lain, aspek sosial menekankan pentingnya keterhubungan manusia satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan hidup, membangun identitas, dan menciptakan keteraturan. Kemudian peran sosial. Peran sosial adalah seperangkat perilaku, sikap, hak, dan kewajiban yang diharapkan dari seseorang sesuai dengan kedudukannya dalam masyarakat. Peran sosial muncul karena adanya norma, nilai, dan aturan yang mengikat kehidupan bermasyarakat. Secara umum, peran sosial memiliki fungsi yang pertama, mengatur interaksi, menjadi pedoman bagaimana seseorang harus bersikap terhadap orang lain. Kemudian yang kedua,
menjaga keteraturan, membantu menciptakan harmoni dan menghindari konflik dalam bermasyarakat. Kemudian yang ketiga, membentuk identitas, menunjukkan kedudukan atau status seorang misalnya sebagai anak, pelajar, kerja, ataupun pemimpin. Kemudian yang keempat, mendorong kerjasama, mempermudah tercapainya tujuan bersama karena setiap orang tahu apa yang harus dilakukan sesuai dengan perannya. Jadi definisi sosial mengarah pada kehidupan bersama manusia, sedangkan peran sosial menekankan fungsi dan tanggung jawab individu dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat. Media sosial telah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari kita, tak terkecuali dalam konteks dakwah pendidikan agama Islam. Di era digital ini, media sosial menjadi sarana yang sangat efektif untuk menyebarkan pesan-pesan kebaikan, ilmu, dan nilai Islam kepada masyarakat luas, terutama generasi muda. Pertama, media sosial memberikan akses yang mudah dan cepat untuk menyampaikan materi dakwah dalam berbagai bentuk, mulai dari teks, gambar, hingga video. Platform seperti Instagram, YouTube, dan Twitter memungkinkan kita untuk menjangkau audiens yang lebih luas, bahkan yang berada di daerah yang sulit dijangkau. Kedua, media sosial juga memfasilitasi interaksi langsung antara dai atau pengajar dengan umat, memungkinkan mereka untuk berdiskusi, bertanya jawab, dan memperdalam pemahaman tentang ajaran Islam. Hal ini penting untuk menciptakan komunikasi yang dua arah, bukan hanya sekedar penyampaian informasi. Ketiga, dengan hadirnya media sosial, dakwah PAI dapat dikemas dengan cara yang lebih menarik dan kreatif, seperti melalui meme, video pendek, dan infografis, yang mudah dicerna dan dipahami oleh berbagai kalangan. Namun tentu, kita harus bijak dalam memanfaatkan media sosial, tetap sesuai dengan ajaran Islam yang benar, menghindari hoaks, dan mengedepankan etika dalam berkomunikasi di dunia nyata. Demikian, semoga media sosial semakin efektif dalam menjadi sarana dakwah PAI yang membawa manfaat bagi umat Islam di seluruh dunia. Media sosial menjadi konsumsi sehari-hari. Hampir sebagian umat manusia di seluruh dunia menggunakan media sosial tersebut. Hal yang paling menonjol dalam generasi milenial adalah yang mana internet dan melek informasi itu sangat diperlukan sekali. Apalagi digunakan untuk pembelajaran pendidikan agama Islam. Menjadi sarana interaktif untuk menyampaikan materi, untuk memfasilitasi diskusi serta meningkatkan keterlibatan siswa melalui konten kreatif dan visual. Platform yang digunakan bisa berbentuk YouTube dan WhatsApp mungkin yang bisa untuk menyampaikan materi secara lebih menarik. Manfaatnya ada beberapa manfaat dan peran media sosial dalam edukasi pendidikan agama Islam. Yang pertama yaitu menyampaikan materi yang inovatif, yang mana media sosial memungkinkan pendidik menyajikan materi PAI dalam format yang menarik, seperti video, infografis, atau presentasi visual, sehingga lebih mudah dipahami dan diingat oleh siswa. Lalu meningkatkan interaksi dan keterlibatan, yang mana dalam media sosial menciptakan lingkungan belajar yang interaktif, tempat siswa dalam berdiskusi, bertanya, dan mendapat pendapat dan berbagai pendapat, sehingga mereka lebih aktif dan termotivasi dalam pembelajaran. Lalu mengakses sumber belajar yang beragam, memfasilitasi pembelajaran kontekstual dan pengembangan keterampilan digital. Strategi yang digunakan dalam mempertimbangkan dan menggunakan media sosial untuk pendidikan agama Islam, yakni rencana pembelajaran yang matang, harus mempunyai rencana terlebih dahulu sebelum menggunakan media sosial. Pendidik perlu menetapkan tujuan pembelajaran, menyiapkan materi, dan merencanakan instrumen penilaian yang terintegrasi. Lalu pembinaan etika dan adab bermedia sosial. Penting untuk membimbing siswa agar menggunakan media sosial secara bijak dengan menetapkan etika yang baik,
menghormati perbedaan pendapat, dan tidak menyebarkan ujaran kebencian atau informasi yang palsu. Lalu pemilihan platform yang tepat. Guru dan siswa perlu memilih platform media sosial yang paling sesuai dengan kebutuhan belajar dan materi pendidikan agama Islam yang akan disampaikan. Dan yang terakhir yaitu mengelola risiko informasi yang tidak akurat. Perlu adanya bimbingan bagi siswa untuk memilih sumber informasi yang sahih dan memfilter konten yang kurang akurat atau kurang sesuai. Yang mana di sini pendidikan agama Islam lebih dominan pembinaan etika dan adab bermedia sosial. Jadi, untuk materi tersebut bahwa strategi dan pertimbangan dalam penggunaan media sosial sangat berperan penting dalam pendidikan agama Islam. Cukup dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kami sampaikan dari kelompok 1 untuk materi tersebut. Silahkan dilanjutkan untuk materi berikutnya. Dan cukup dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.